Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Meliana dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 32. Di dalam video ini saya akan menyelesaikan tugas seni budaya saya. Cermin, panggung mula-mula gelap sekali. Tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan seorang laki-laki, tetapi panggung masih tetap gelap. Jangan tinggalkan saya, tolong, nyalakan lampu, saya takut gelap, saya takut sendirian, tolong, jangan tinggalkan saya, cahaya, saya butuh cahaya, saya butuh terang, tolong, cahaya. Dan lampu warna pink menyorot, melingkari area di mana dia berteriak-teriak di lantai, samping sebuah kursi besi. Dalam penjara, seorang laki-laki kira-kira berumur 35 tahun kaget ketika sadar bahwa dia sekarang berada dalam terang. Dia kecapean dan tengah-tengah menghimpaskan pantatnya di lantai. Pada saat yang hampir bersamaan setelah wujud seluruh laki-laki itu terlihat samar-samar, lampu yang menyala menyoroti area di depan dia. Seorang laki-laki lain yang seluruhnya sama dengan dia juga duduk di lantai samping sebuah kursi besi itu. Lampu berwarna pink juga. Dua lelaki yang sama duduk di lantai samping kursi besi yang sama tersekeliling gelap sekali. Hei, ya masih ada. Aku kira sudah pergi bersama yang lain-lain. Hei, aku senang kau masih ada di depan situ menatapku. Temanku cuma kamu sekarang. Di sini pengap. Keringat tak henti-hentinya menyembul dari pori-pori kulit. Aku khawatir kalau persendian air dalam tubuhku habis. Pasti bukan keringat lagi yang keluar tapi darah. Dan kalau darah sudah habis, sebuah pintu terbuka lebar-lebar. Dan harus menolong diriku sendiri untuk bilang, ayo masuki ruangan besar di sebaliknya. Ruangan besar dari sebuah gedung yang besar. Ada apa di dalamnya? Perabotan-perabotan bagus. Jenis kursi-kursinya dibikin dari kayu apa? Jati, tua atau mahoni? Karpetnya dari India atau Persia? Apa ada hiasan-hiasan di dindingnya? Dari apa? Kuningan apa perunggu? Lampu gantungnya dari kristal. Kamar mandinya bersih, artinya tidak terdapat lipas di sudut-sudutnya. Dapurnya bagaimana? Selalu tersedia makanan hangat dalam lemari. Aku pegang barang antik, harus tahu secara detail perabotan-perabotan tiap ruangan yang kumasuki. Bagaimana? Apa aku akan ditemani atau sendirian? Apa Su ada di situ? Apa dia menunggu di situ? Ya, aku tahu kau tidak tahu. Tak seorang pun yang tahu sebelumnya. Masuki gedung itu dulu, baru kau akan bisa bercerita ada apa di dalamnya. Tapi siapa saja yang masuk ruangan besar itu akan pernah kembali lagi. Pens, cuma keluhan, jangan khawatir. Seorang kawan bisa menyejukkan suasana. Ada seorang di sekitar kita lebih baik dari sama sekali tidak ada. Pada dasarnya semua orang takut sendirian. Aku juga, kau juga, benar kan? Kita ngobrol-ngobrol untuk mengisi waktu. Obrolan yang intim bisa menambah rasa kekawanan. Tidak usah dijawab, aku yakin pasti kamu mau. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol. Aku dapat pertama, kamu yang kedua. Akan kubeberkan semuanya tanpa malu-malu. Tapi, mesti janji, begitu aku selesai, kau segera menyambungnya. Dengan begitu, tak akan terasa lagi waktu lewat. Pagi-pagi sekali kita akan berpelukan, mengucapkan salam perpisahan. Barangkali sambil tertawa-tawa, atau barangkali kita akan saling menangisi. Entahlah, jangan menjawab. Aku tahu, kau semua sama seperti aku, termasuk orang-orang yang selalu berusaha untuk menepati janji. Dengan adanya kau di situ, meskipun kau tidak menyapa apa-apa, bisa kupastikan kita akan selalu bersama-sama setia sampai mati. Hehehe. Diri bertingkah sebagai seorang laki-laki jantan. Dia melangkah dengan tegap ke muka belakang. Bertingkah sebagai orang, bertingkah sebagai badut. Laki-laki di depannya menirukan gerak-gerak yang dia lakukan dengan persis. Laki-laki tertawa kegelian. Tiruan yang sungguh-sungguh sempurna, sangat-sangat sempurna. Sampai mati. Suni, kenapa jadi begini? Kenapa kau pergi? Kenapa aku ada di sini? Kenapa mesti ada hal-hal yang mendorong kita melakukan hal-hal? Kenapa kamu tidak mau menurut? Kenapa waktu kamu masih ada rasanya semua terang dan jelas? Tanpa kabut, tiap kupandangi diriku di kaca, maka kulihat wujud seorang laki-laki yang utuh. Lalu sekarang kau entah ada di mana. Jarak dan tembok memisahkan kita. Semua yang terlihat diri samar-samar. Bukan maksudku melakukan itu. Terjadi begitu saja didorong oleh kekuatan yang ajaib.
Seperti alir sungai yang dibendung, makin tinggi bendungan makin banyak air yang tertampung dan tekanan untuk molos mencari aliran lain makin besar. Lalu suatu saat air tak terbendung lagi, sedang tekanan makin besar dan tiba-tiba bendungan jebol. Kamu tanamkan bibit di sini, tumbuh sedikit demi sedikit hingga berbunga. Waktu kelopak bunga itu dia bersuara seperti trompet. Suaranya memekakan telinga dan sunyi gemanya. Gemanya melengking, tak tahan aku untuk tidak berbuat apa-apa dan bisik-bisik itu. Bisik-bisik yang memerintahkan aku supaya melakukan niatku. Musnahkan, hancurkan biar jadi abu sekalian. Dari abu kembali jadi abu. Kita bisik-bisik itu dalam telinga. Kekuatan bumi menarik kakiku dalam-dalam, menyeret dan membakarku dalam inti magma yang paling panas. Aku merungkuk, makin merungkuk, rasa panas yang terkutuk membakar, memada dalam dada, menyiksaku tanpa ampun hingga hari itu. Tiba kau tahu seluruh tubuhku gemetar, panas dan dingin menjadi satu seperti neraka. Dan kau tahu kekuatan aneh itu yang memaksaku untuk jadi babi gila. Menyeruduk kemana-mana, nalurinya memerintahkan untuk menyeruduk. Dihancurkan dalam sekejap, tapi yang kuseruduk rupanya tembok besi. Lihat, dua taringku patah, tak lagi bisa dijadikan senjata. Sebagai perhiasan pun cukup buruk kan? Kalau aku ini tentara, maka aku tentara yang tidak baik, tidak punya disiplin, kurang taktis, tidak mampu mengontrol emosi, serta tidak peduli pada batas-batas dan ukuran. Perempuan bisa tidak cantik, tapi punya daya tarik yang luar biasa. Kegairahan hidupnya seperti kuda tak terkendali. Salahku memang mengawini perempuan bekas pelacur, padahal tadinya sudah kurelakan dia bekerja, aku juga bekerja. Tapi Yesus selalu bilang pada aku, kamu tidak pernah bisa memberiku apa-apa selain anak. Ya, itu kenyataan, dan karena itu pula dia berhak menutup mataku, mulutku, dan menahan gerak semua anggota tubuhku. Tapi memang semua itu termasuk dalam perjanjian, dan kami sudah saling menjanjikannya dulu waktu dia kukawini. Kenyataan ini mampu kutahan sampai beberapa lamanya, 3 anak, cuma itu katanya yang bisa kuberikan kepadanya. Ya, tapi lihat muka anak-anak itu satu persatu kalau mereka masih hidup. Lalu lihat dengan teliti, seperti siapa mereka? Adakah persamaan denganku? Sama sekali tidak ada. Yang sulung entah seperti siapa, yang kedua entah seperti siapa, ada yang ketiga kulihat kulitnya hitam, pekat dengan mata yang bulat dan rambut keriting kecil-kecil. Anakku kah itu? Anak Su, aku pernah punya pikiran mungkinkah ada dokter-dokter jahil yang senang menukar-nukar bayi di RS bersalin atau perawat-perawatnya, tapi hal itu tidak mungkin. Mereka pasti menghormati sekali sumpah jabatan, tapi aku bisa memastikan anak-anak ketiga bukan anakku. Tahukah kamu mengapa aku masih tetap bisa menahan diri selama ini? Masih tetap mendampinginya meski jantung perih, bukan lain karena aku mencintai Su. Karena aku sudah bersumpah untuk tetap setia apapun yang dia lakukan. Banci laki-laki lemah, tidak punya tangan besi, pendirian yang rapuh. Ya, aku tahu matamu mendukuh begitu, tidak apa-apa. Aku sama sekali tidak marah. Ini memang termasuk dalam perjanjian, kataku selalu pada Su. Lakukan tapi tanpa perasaan cinta. Oh, kelemahan apa yang kau ciptakan selama ini sebagai akibat? Mesiu, apa yang kau padatkan dalam tabung? Bersungguh ketidaktentraman, kekacauan, pahlawan pikiran, kecurigaan, keganasan, kegilaan, pembalasan, dendam tanpa ampun, semua sudah kulakukan. Jadilah laki-laki, maka kau harus membunuh. Jadilah laki-laki, maka kau berhak merusak apa saja. Jadilah laki-laki pada dirimu, akan kau rubah menjadi 4 dinding penjara setebal 1 laki-laki tanpa jendela. Jadilah laki-laki, maka sebetulnya kau meriam siap ditembakkan, dan malam itu sudah kunobatkan diriku sendiri jadi laki-laki. Ya, laki-laki dengan naluri hewani yang dibiarkan lepas ikatannya. Dan kesetiaan di mana dia harus ditempatkan. Adakah perkataan itu masih punya arti untuk semua orang? Su pernah menjanjikan padaku. Aku juga pernah sampai anakku yang ketiga dilahirkan. Anakku? Anak Su? Sekarang apa yang terjadi? Apa yang sudah dilakukan Su? Apa yang sudah dilakukan? Mana tua dari kesalahan seperti yang selama ini selalu kau bicarakan? Miliki kesetiaan, lalu orang akan jadi seperti dikebiri, cuma sanggup melihat hal-hal yang baik-baik saja. Satu saat jika kebetulan terlihat keburukan-burukan yang sebetulnya sudah menjadi mimpi buruknya selama berjam-jam dia tidur, maka dia akan bilang dengan mata merah, itu cuma bayang-bayang, bukan kekuatan, padahal terbaik.
Waktu kesabaranku habis, aku menyatakan pada Su supaya menghentikan segala-segalanya. Maksudku baik, demi anak-anak dan masa depan keluarga. Nama baik kataku padanya, sulah anakmu di rumah. Kalau bosan sulamkan baju-baju hangat. Atau kalau mau bekerja juga, bekerjalah tapi yang pantas. Tapi aku tahu, kau yang terjadi kemudian. Su lebih gila lagi, dia seperti kuda lepas kendali. Apa yang terjadi kataku dalam hati. Kalau dulu aku masih tidak peduli, sekarang keadaannya berbeda. Umurku mulai menginjak masa tua. Aku butuh ketenangan. Aku butuh perempuan yang kucintai dan mencintaiku. Aku butuh perhatian dan diperhatikan. Dan semuanya sudah terjadi akibat dari kau. Kelemahan, besok aku akan dihukum mati. Pertama kali dalam penjara, sudah kubunuh 6 orang dan melukai 3 orang. Betulkah itu? Sebegitu besar tanganku waktu itu. Aku tidak tahu. Laki-laki, hei, kau masih ada temanku, syukurlah. Jangan pergi, tetaplah di sini bersamaku. Tapi tunggu, aku sering melihat kamu, tapi lupa di mana. Siapa namamu? Namamu? Ya, Toko Kelontong. Entahlah, tapi aku yakin kita sering ketemu. Siapa namamu Tuhan? Jangan balik bertanya. Aku tanya siapa namamu, apa yang sedang engkau kerjakan. Menirukan apa saja yang kau lakukan. Untuk apa? Apa itu perlu? Aku ingat sesuatu. Suatu malam seseorang berjubah berkerudung abu-abu berdiri di depanku berkata, kamu jadi makhluk kamu sebab sekarang hidup. Kamu kujadikan dari berbagai zat. Tubuhmu terdiri dari unsur-unsur air, udara, tanah, cahaya, dan api. Aku bertanggung jawab pada pertumbuhanmu. Aku yang menciptakan kehidupan yang terlepas dari susunan kehidupan kami, penguasa langit, susunan kehidupan yang otonom. Itu terjadi berabad-abad yang lalu. Waktu itu aku sendirian juga berabad-abad lamanya. Sampai aku betul-betul tidak tahan. Siapa yang tahan dijerat sepi, sendirian tanpa kawan yang bisa diajak bersendung sesuatu. Lalu aku minta pada penciptaku, Tuhan berkerudung abu-abu yang bisa kulihat wajahnya itu. Beri kiranya aku seorang kawan yang akan mendampingimu dalam susah dan senang. Syukur permintaanku rupanya masuk akal. Aku diberinya satu orang makhluk yang keadaannya berbeda denganku. Kedinginan malam, berbagai getaran aneh mengejar di seluruh tubuh. Dia juga begitu katanya. 1000 tahun kemudian baru aku tahu bahwa dia bernama perempuan dan sanggup mengeluarkan makhluk kecil yang serupa dengan kami berdua. Pembiakan kata orang-orang, anak-anak yang kecil mungil, lucu-lucu. Siapa tidak tertarik pada anak-anak? Maka dia itu kanibal. Mulutnya masih merah, lembut dan manis. Mulut mereka baunya wangi seperti kain sutra. Aku suka waktu ibunya masih terbaring istirahat di ranjangku, angkat bayinya dan kutimang-timang dalam belukan. Buyung, buyung bujukku karena dia menangis. Ibunya berteriak-teriak. Aku tidak peduli. Ibunya khawatir aku akan mematahkan tulang punggung bayinya yang masih lembek. Tidak peduli kataku. Hendak kuhibur diriku dengan menyanyikan sebuah lagu dan berbaur dengan jeritan-jeritan ibunya. Aku bernyanyi. Kuharap angin gunung berembus perlahan mengusap lembut kulitmu. Kudirikan benteng beton kalau bunyi bersiung datang dari padang-padang. Buyung, buyung, kenapa kamu begini lucu? Matamu besar, bulat dan penuh harapan memandang padaku. Masa depanmu terang nak. Rambut jagung, halus nafasmu, sejuk. Wah, tidak apa-apa, jangan menangis dulu. Nanti ku gantikan popokmu dengan yang bersih, biar kau tetap merasa hangat dan tidak masuk angin. Seorang anak mengencingi bapaknya, bukankah itu hal yang biasa? Pupa, kalau kau tidak kencing, nanti orang mengira kau cuma boneka plastik. Sudah begitu, sudah menghitung 1. Orang biasanya menghitung 2 juga. Lalu 3, istriku membiakkan 3 anak. Kamu lihat semuanya sebetulnya bisa menjadi cerita yang manis dan selamanya akan manis. Bermula manis dan berakhir manis. Kalau saja tidak ada paksaan-paksaan, penyudutan-penyudutan keinginan. Keinginan itu mustahil. Keserakan-keserakannya semua hal-hal buruk. Kalau aku ini seorang penari, aku suka menari. Sebutkan macam-macam tarian yang mampu akan kutarikan dengan mulut tersenyum tanpa suka hati. Mula-mula memang terjadinya seperti itu. Musik, lalu anggota tubuhku gerakkan menurut irama musik yang sudah ditentukan. Gerakan-gerakannya aku yakin pasti indah, tapi celaka musik bagus bersunggur. Lenyap berganti dengan bunyian aneh, nadanya tanpa aturan. Aku berhenti tapi tidak bisa.
Aku berusaha menghentikan gerakan-gerakan tarikku, tapi tidak bisa. Ada kekuatan aneh yang memaksaku untuk terus menari meski tidak kukuasai. Dorongan aneh itu bikin aku terus menggerakkan tubuhku mengikut musik kacau yang bunyinya makin bising. Aku berteriak, suara tidak keluar. Aku berteriak dalam hati, tolong, aku mau berhenti, stopkan, tolong. Aku harus terus dan terus hingga hal itu membuatku gila. Sudah pasti gerakan-gerakan tarikku tanpa karena sama sekali tidak ku gerakkan berdasarkan keinginan hati dan jiwa. Aku teriak-teriak dalam hati, berhenti, aku belum mampus. Aku kepayahan, tolong, stopkan. Tapi siapa yang sanggup menolong? Kulihat orang-orang sekelilingku juga melakukan hal yang sama, menarikkan tarian-tarian yang belum tentu ingin mereka lakukan. Dunia penuh dengan manusia yang menarikkan gerakan-gerakan yang aneh dan wajah mereka kelihatan menderita. Barangkali wajahku juga kelihatan seperti wajah orang-orang yang kulihat. Dilanjutkan dengan begini, dan itu kuulangi lagi dengan variasi yang terlalu miskin. Kalau ada kehendak untuk berhenti makin cepat gerakan-gerakan terjadi, akibatnya tulang-tulangku berbunyi menderak-derak seperti mau patah. Keringat mengucur keras dan itulah hidup, kata orang. Oh, aku betul-betul kurang begitu paham. Siapa di antara tuan-tuan yang pernah menduga bahwa Tuhan akan dilahirkan pada suatu saat lalu tuan-tuan bersedia dalam keadaan seperti sekarang ini, sedang tuan-tuan jalani? Siapa di antaranya tuan-tuan yang pernah tahu apa tuan-tuan akan dilahirkan sebagai bayi laki-laki atau bayi perempuan? Tidak satu orang pun. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa hal itu sudah pernah diduganya jauh sebelumnya, itu artinya dia menduga pada waktu dia masih tidak tahu di mana dia, entah jadi tidak tahu, maka dia itu dukun palsu. Tinggalkan saja, atau kalau perlu rajam dia dengan batu-batu panas. Paus, baiklah. Tapi aku sudah berjalan. Hidup, benar yang barusan kuucapkan. Hidup. Kita hidup, kamu hidup, kamu, aku, itu artinya aku bukan batu, bukan patung, bukan kayu, bukan lukisan. Ada darah yang mengalir di sela-sela tubuhku, disalurkan oleh otot-otot, ada debaran jantung, ada gerak, ada pertumbuhan. Kalau aku disakiti, aku merasa sakit. Kalau perutku tidak diisi makanan, aku akan lapar. Beberapa hari tidak tidur, aku akan jadi mengantuk. Lihat aku normal, sama seperti makhluk-makhluk lain sejenisku. Makhluk yang diciptakan oleh Tuhan berkerudung abu-abu yang tidak pernah bisa kulihat wajahnya itu. Tusukkan sebilah pisau di lenganku. Aku akan kesakitan, lalu cabut kembali. Darah akan mengalir dan warnanya tidak hijau atau ungu, tapi merah, sama seperti warna darah kebanyakan orang. Lalu mengapa aku harus dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa? Karena aku harus berputar dengan wajar mengikuti keselarasan alam, karena hal itu sudah ditentukan sejak berabad-abad yang lain. Jangan coba-coba masa bodoh. Kamu berusaha mencegahku, kamu yang menyuruhku untuk tentram di tempatku, dan jangan pancingan setan-setan kamu ya kamu. Tapi aku tidak peduli, nyatanya sudah aku jalankan apa yang kupikirkan harus kujalankan. Dan aku puas, kau dengar? Aku puas. Tak kuduga akibatnya begini semuanya, meninggalkan aku satu-satu, teman-temanku di lingkunganku mengucilkanku. Anak-anak kecil lari-lari ku dekati, jangan dekat-dekat dengan pembunuh nanti. Kau dibunuhnya pula, kata ibu-ibu mereka. Binatang-binatangku juga tidak mau kalau ku cuma. Mereka menghindar kalau ku dekati. Yang tinggal cuma kamu sendiri. Hei, dengar aku kan, aku senang kau masih mengikutiku, sungguh betul-betul aku hargai. Sekarang ceritakan kesulitan-kesulitan, ceritakan tentang negerimu, misalnya tentang anjing. Suka anjing? Kau punya anjing? Atau ikan-ikan dalam akuarium? Atau ceritakan tentang kutu-kutu bervitamin burung-burung. Yah, dari sebelah mana harus kupaksa supaya kau membuka mulut? Nah, tapi kenapa tanpa suara? Bisu. Hei, berapa umurmu? 35? 35? Ya, aku kira sekitar itu, 35 ya. Aku ingat sekarang siapa kamu. Sehari sebelum kejadian itu sudah pertengkaran dengan suku bujuk. Su, tinggalkan Su, hentikan semuanya. Su malah marah. Kita masih hidup katanya. Apa tidak bisa hidup dengan wajar sederhana, kataku padanya. Su lebih marah lagi, matanya membelah. Kamu cuma bisa melarang, jangan begini, jangan begitu. Tapi apa? Kamu pernah berpikir bagaimana caranya mengatasi kesulitan-kesulitan?
Ku jelaskan lagi, aku ingin janji kita dulu. Kalau kamu lakukan dengan orang-orang yang berbeda tanpa rasa apa-apa masih bisa, ku pikir-pikir. Tapi demi Tuhan dengan biasakan. Coba dengan satu orang, semakin marah. Dia membayar dengan baik katanya lalu pergi dengan membanting pintu. Tidak, kataku dalam hati. Mulutnya memang mengatakan itu, tapi kelihatan matanya menceritakan pernyataan lain. Rasa panas dan dingin tiba-tiba menyatu dalam tubuhku. Aku juga berdiri seperti sekarang ini, menghadap ke satu arah dan melihat kamu. Lalu apa pada malam harinya? Malam kejadian yang luar biasa sepanjang sejarah hidupku. Aku juga diam-diam seperti begini, memandang ke satu arah, ke satu titik dibatasi oleh garis samar. Kita saling tatap. Niat yang sudah lama terpendam dibatasi oleh garis samar. Tanpa mau mencegah, lagi-lagi mencegah. Kau beritahu lagi tentang keselarasan susunan alam kita yang sudah diatur oleh Tuan berkerudung abu-abu yang tidak pernah bisa kulihat wajahnya itu. Tapi kamu tidak pernah mempelajari aliran air, makin dibendung makin berusaha untuk menjebolnya. Aku menolak, menentangmu melakukan terbaik dengan apa yang kau ingin lakukan. Ku cari sebilah pisau dengan gampang, ku padat pada ada di peti terselip di antara barang-barang antik dari Kuningan dan perunggu serta benda-benda tajam lainnya. Ku pilih pisau pendek bikinan Arab yang bengkok, kuasa hingga tajam, lalu melangkah menuju gelap tanpa menghiraukan cegahmu. Langkahmu yang berat tersesok mengikuti langkahku, memegangi kakiku, tapi aku tidak peduli. Jauh di belakang sana aku dengar juga teriakan seseorang mencegah, entah siapa. Kutulikan telingaku, kubutakan mata, aku tidak menengok ke depan saja, melangkahkan kaki, hancurkan siapa saja. Aku berusaha menghalangi, niatku sudah kendal, dan gelaknya makin menderu seperti mesin perahu tempel yang siap mendorong ke tujuan mana saja. Aku ingin, rasanya sakit akibat setan silat di kulit dari orang yang sangat kucintai. 1 atau 2 mampu kita tahankan, 3 atau 4 mungkin juga masih, 5 atau 6 bisa dipikir-pikir untuk dilupa dan dimaafkan atau tidak. Tapi kalau sudah terlampau banyak, tidak lagi bisa dihitung. Apa yang bukan manusia biasa yang terdiri dari darah dan daging dan punya rasa sakit karena kekecewaan? Kukutuk diriku seperti kusebut nama Tuan berkerudung abu-abu yang tidak pernah bisa kulihat wajahnya. Maksudku, kamu minta tolong, cegah keinginan Eden yang sudah menggalak. Siap, kumutahkan. Tidak ada jawaban. Tuan itu muncul juga tidak, dan itu malah mengacaukan, tidak membantu menyelesaikan soal. Dalam gelap aku diam. Diamku tak ubahnya seperti diamnya permukaan air dengan arus keras. Di bawahnya siap menenggelamkan siapa saja. Aku menunggu dalam gelas rasanya aku jadi mampu meneliti dengan lebih jelas dan 2 makhluk lain jenis itu. Iblis mereka. Apa yang telah mereka lakukan di depan mataku. Tidak tanggung-tanggung mereka lakukan untuk bisa saling memuaskan rusuh. Kukawini seorang pelacur, kutunggui waktu dia melancurkan diri. Selalu kutentramkan hatiku karena yakin yang dia jual cuma tubuhnya, tapi cintanya tetap untukku. Cuma untukku. Tapi yang sekarang terjadi lain. Selama bertahun-tahun aku mampu menelan kejadian-kejadian dengan sabar seperti kesabaran seorang martir. Tapi yang sekarang terjadi lain. Apa yang mungkin terus diam? Lalu kau tahu apa yang terjadi? Kemudian aku ingat kau ada di dekatku waktu itu. Tubuh enteng terasa melayang. 2 orang di depanku jadi kecil semut. Tak lagi aku takut pada siapapun. Su dan laki-laki itu berapa orang malam itu jadi korban robekan belatiku di perut mereka. 4, 5, 6, 20, 23. Ketika tugasku selesaikan tanpa menyesal, aku menuju rumah menemui ketika anak-anakku. Anak-anak Su, padahal mereka tidak punya doa apa-apa. Tapi bisakah pikiran yang gelap mempertimbangkan hal itu? Dengan bedil 2 lob yang pelurunya mampu menghancurkan kepala seekor badak. Aku menghabisi semuanya. Entah berapa banyak yang sudah menanam benih di tanah subur milik Su. Benih itu jadi 3 bakal pohon. Malam itu kubongkar semuanya hingga akar-akarnya secepatnya. Aku benci Su. Aku benci laki-laki itu. Aku benci anak-anak Su. Aku benci semuanya. Aku benci diriku sendiri. Rupaku pasti buruk sekali di cermin. Dari kejauhan dengan puas kupandangi rumahku yang mulai runtuh dijilat-jilat lidah api. Besak! Aku akan mati, jangan runtuh pahlawan. Ya, besok aku akan berjalan dengan tegak dan menolak untuk ditutup dengan kain hitam. Akan kutantang mata para penembak itu satu-satu dan sekali lagi menikmati sengatan cahaya matahari sebelum aku mati. Aku akan teriak pada para penembak itu, menganjurkan supaya mereka
Jangan gentar, ayo buang cepat, lakukan tugasmu. Yang akan kalian tembak adalah seorang pemberani, seorang laki-laki dan pahlawan bagi dirinya sendiri. Dan tembakan berbunyi serentak, 10 timah menyengat tubuhku. Aku akan rubuh sambil tersenyum. Akhirnya aku masuki juga ruangan besar dengan pintu terbuka lebar-lebar. Aku akan segera tahu apa saja isinya. Aku lelah, sekarang giliranmu bercerita. Kenapa diam saja? Kenapa kamu curang, tidak menepati janji? Sudah kubukakan semua, kau harus ganti, membukakan rahasia-rahasia kita. Cuma kita berdua yang tahu rahasia-rahasiamu. Ku bawa mati dan rahasia-rahasiaku. Tentunya juga kau bawa mati. Kenapa tetap diam? Kenapa tidak mau bicara? Kenapa menatapku seperti itu? Kenapa? Kamu curang, sama seperti Su. Kamu jahanam, sama seperti Su yang tidak pernah mau melihat orang dan cuma mau terlihat dirinya sendiri saja. Kamu serahkan sama seperti Su yang ingin tahu isi perut orang lain tapi tidak mau memperlihatkan perut sendiri. Aku tidak butuh kawan seperti itu. Biar kamu pergi meninggalkan aku seperti yang lain-lain. Kamu bangsat, sama seperti Su yang tidak pernah memikirkan perasaan orang lain, tidak mau bermanis-manis baik di muka maupun di belakangku. Tatapan menghina, kamu anjing, seperti Su yang makan makanan apa saja yang dijumpainya jalan-jalan atau di tong-tong sampah. Kamu binatang, sama seperti Su yang mengumbar keinginan apapun tanpa peduli batas-batas. Kamu pelacur, sama seperti Su yang selalu menerima tapi tidak mau memberi. Kamu, aku benci kamu. Benci dan ujung rambut sampai ujung kaki. Pisauku, mana Belati itu ini? Belati akan mengakhiri perasaanmu juga. Belati. Jangan coba halangi aku, tuan berkerudung abu-abu yang tidak pernah bisa kulihat wajahnya. Jangan coba halangi aku, Belati. Mula-mula lampu di area laki-laki di depan laki-laki itu mati seketika, lalu semua lampu mati dan panggung jadi gelap kembali seperti semula. Laki-laki masih histeris lalu diam, sadar bahwa sekeliling sudah gelap dan ia berteriak bukan lantaran kekejaran tapi lantaran ketakutan berada dalam gelap sendirian. Jangan pergi, jangan pergi, jangan tinggalkan aku sendirian, jangan, aku masih butuh seseorang di sekitarku. Aku butuh, jangan, cahaya lampu, cahaya, aku butuh cahaya, cuma mau cahaya yang kubutuhkan satu-satunya sekarang. Aku butuh cahaya. Suaranya makin lemah hingga hilang, tapi panggung tetap gelap tak terbatas, cahaya pun yang mampir. Selesai. Sekian. Mohon maaf apabila ada pembacaan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.